Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita hari ini sehat dan bersuka cita karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya membaca buku yang berjudul Tak Masalah Menjadi Orang yang Berbeda. Sebuah buku yang berisi tentang kumpulan kisah-kisah orang hebat di dalam hidupnya. Di dalam buku itu diceritakan banyak orang-orang hebat yang masa kecilnya ternyata tidak terlalu beruntung atau bisa kita katakan tampak sulit. Dan salah satu tokoh yang diceritakan di dalam buku tersebut adalah Albert Einstein. Tokoh yang terkenal jenius dan menciptakan banyak hal. Salah satu yang terkenal ialah teori relativitas. Ia menciptakan teori tersebut. Meskipun dikenal dengan kecerdasannya, pandangan orang-orang akan masa kecil Einstein jauh berbeda. Dia dipandang tidak pandai dan lambat dalam memahami materi di sekolah. Mungkin banyak dari kita yang sudah mendengar ceritanya bahwa Einstein pernah tidak naik kelas atau lulus di sekolahnya. Di dalam buku ini dijelaskan lebih rinci apa yang dia alami ketika dia masih kecil. Orang jenius ini belum bisa berbicara bahkan di umurnya yang ke-4 tahun. Kemudian di sekolah banyak yang mengatakan tidak ada kesempatan untuk sukses bagi dia. Bahkan gurunya sendiri pun mengatakan tidak mungkin dia sukses. Banyak kata-kata yang rasanya bisa membuat seseorang tidak berkembang atau bahkan mati dalam tanda kutip. Karena kata-kata yang keluar dari mulut seseorang, atau mungkin dalam kehidupan kita, mulut kita sendiri. Akan tetapi kita mau melihat Pauline, ibu dari Einstein, tidak melahap mentah-mentah akan kata-kata itu dan menjadi ikut memiliki pemikiran yang sama terhadap anaknya. Pauline berpikir anaknya berbeda, memiliki cara pikir dan cara pandang yang berbeda untuk belajar. Einstein bukan tidak bisa belajar, tetapi dia memiliki cara belajar yang berbeda sehingga dia bertanya banyak hal. Rasa ingin tahunya besar dan menanyakan banyak hal. Anak yang bertanya banyak hal bukan berarti dia tidak pintar. Bisa saja dia ingin tahu banyak hal. Pauline sabar membesarkan Einstein, dia tidak mematikan rasa ingin tahu anaknya atau bahkan terpengaruh dengan orang-orang di sekolah. Pauline tetap percaya kepada anaknya dan dia berkata kepada Einstein, "Kamu akan menjadi orang yang jauh lebih hebat daripada orang lain." Pauline selalu mengatakan itu dan menyemangati anaknya. Hingga pada akhirnya di akhir kisah kita tahu Einstein tumbuh menjadi orang yang hebat dan memberikan banyak dampak. Melalui kisah ini kita diingatkan kembali bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita memiliki kekuatan. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang. Seperti yang dituliskan dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi perkatalah perkataan yang baik yang berguna bagi pembangunan sesuai dengan keperluan supaya mengkaruniakan kasih karunia kepada orang-orang yang mendengarkan. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memulai hari ini atau mungkin esok hari untuk menjaga perkataan kita. Memikirkan apa yang hendak keluar dari mulut kita. Biarlah kita belajar untuk lambat berbicara dan banyak berpikir. Karena kata-kata akan memiliki dampak yang kuat bagi setiap orang. Selamat menjaga perkataan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.